Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, memenuhi kita, menyertai kita, memelihara kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita berdoa, Bapak Ibu Saudara ya. Kita sedikit lanjutkan mengenai pelayanan kita, mengenai penjangkauan kita, mengenai pelayanan kita, membawa satu 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 lima kali, Bapak Ibu Saudara ya. Kita lanjutkan hal itu ya. Kali ini eh, kita harus melayani mereka yang tertawan, terkurung, sengsara menurut Yesaya 61 ayat 1. Nah, eh, tentu kalau menjelaskan secara detail akan membutuhkan 1 jam, Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi saya berharap eh, dalam waktu singkat 10 menit gitu ya selesai ya Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara menangkap dulu apa yang intinya gitu ya. Yesaya 61 ayat 1 mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Sangat lengkap pelayanannya ini, Bapak Ibu Saudara, dan eh, seperti yang minggu-minggu sebelumnya yang saya sampaikan bahwa eh, ada beberapa hal. Yang pertama adalah orang-orang yang memang dia ini mencari Tuhan dan segera harus kita tangkap. Misalkan mahasiswa, dia ke Semarang untuk studi dan dia juga mencari gereja tempat kita beribadah, tempat untuk ikut beribadah. Nah, kita mesti segera tangkap orang-orang itu karena dia seperti biasanya di gerejanya sudah melayani, entah main musik, entah dia mungkin membawa renungan di anak muda, atau orang ya pindah misalkan seperti orang kehakiman itu per 5 tahun di rolling, orang bank itu di rolling, Bapak Ibu Saudara ya, tidak menetap terus. Nah, mereka yang Kristen, mereka yang mencari Tuhan, mereka mencari tempat ibadah, segera kita harus tangkap. Karena orang-orang seperti itu, saudara-saudaraku, dia yang mencari Tuhan, dia yang mencari eh, mau melayani, biasa melayani. Dan itu harus segera kita tangkap, itu bisa langsung tidak satu-satu, Bapak Ibu Saudara bisa langsung membawa mungkin 5 orang satu keluarga, 3 orang satu keluarga ya, sudah banyak ya. Karakternya seperti Apolos dan Sida-Sida, mereka mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kedua adalah orang yang keadaannya memang butuh pelayanan, yaitu yang Yesaya 61 ayat 1 itu, Bapak Ibu Saudara, butuh sentuhan, jiwanya butuh dilayani. Ya, Bapak Ibu Saudara, maka itu judulnya melayani orang tertawan, terkurung, sengsara, lahir baru. Kita penting melahirkan LBG, lahir baru, ya orangnya merasa mendapatkan kelegaan. Nah, bicara ini semua, saudara-saudaraku, sebenarnya ada 2 hal yang perlu saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara. Mengapa mereka tertawan, mengapa mereka terkurung, mengapa mereka sengsara, mereka dalam tahanan, saudara-saudara. Sebenarnya ada yang disebut itu, yang pertama adalah konsekuensi dari dosa. Saudaraku, misalkan contohnya dosa yang dilakukan oleh orang tuanya, saudara-saudara ya. Misalkan contohnya itu orang tuanya korupsi lalu dimiskinkan gitu, saudara ya. Maka saudaraku, dia hidupnya sengsara karena sebenarnya bukan ulahnya dia.
tetapi ulah karena orang tuanya korupsi gitu, sudah dimiskinkan, misalkan contohnya demikian, saudara-saudara. Atau secara rohani, misalkan orang tuanya penjudi, lalu anaknya jatuh miskin, saudara-saudara. Ya, ini juga konsekuensi sebuah dosa. Atau penyembah berhala, saudara-saudara. Orang tuanya penyembah berhala, ya, dan miskin. Saudara-saudaraku, atau orangnya menyembah roh-roh dunia sehingga mereka perlu dilayani, saudara-saudara. Semua itu ada konsekuensi dari sebelumnya. Yang kedua, saudara-saudara, dia mengalami kesengsaraan karena situasi, karena dibuat orang, karena mungkin eh, dia ini saudara-saudara, keadaannya, saudara-saudaraku, itu membuat dia jadi akhirnya mengalami kesengsaraan, saudara-saudara, mengalami misalkan kecelakaan, dia tidak bisa terima orang pribadinya cacat, saudara-saudara. Ya, walaupun Kristen, saudara-saudaraku, ada bagian tubuh yang disembunyikan dan ketika dia melihat itu dia sengsara. Atau misalkan saudaraku dia dipukuli orang, direndahkan orang, saudaraku ya, maka hidupnya menjadi sengsara, hatinya remuk, misalkan itu dicerai oleh istri atau suaminya, atau istri suaminya selingkuh, saudara-saudaraku, semua bisa membuat kesengsaraan, saudaraku, semua bisa dia menyebabkan, saudaraku, dia tertawan, dia, saudaraku, membangun sebuah benteng yang menawan dia sendiri. Ya, saudara-saudara. Nah, ini perlu dilayani. Perlu kita datang kepada orang itu karena firman Tuhan mengatakan roh Tuhan ada pada kita, Tuhan mengurapi kita, Tuhan mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik itu. Nah, mari kita sampaikan. Jadi sebenarnya inti masalahnya ada dua. Yang pertama konsekuensi atau dia disebabkan saudara oleh orang lain. Yang kedua adalah eh, dia mengalami pengalaman yang sangat menyakitkan tubuh, jiwa, dan roh, saudara ya. Nah, ini dua-duanya ini menyebabkan inti masalah mereka sengsara, terkurung, mereka membangun benteng, mereka memiliki pelarian yang tidak kudus, saudaraku, dan ini semua harus dilayani. Ini semua kita harus datang. Nah, kebanyakan orang-orang seperti ini, dia mau ke gereja bisa jadi itu pelarian. Dia tidak bisa menikmati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau sebelahnya misalkan puji-pujian, penyembahan, orangnya dilawat Tuhan, dia, saudara-saudaraku, tidak bisa menikmati manisnya dengan Tuhan, tidak bisa, saudaraku, dia ini menikmati firman Tuhan, pikirannya kemana-mana, saudara-saudara, hatinya kemana-mana. Jadi dia hanya KTP aja, Kristen, tapi sebenarnya tidak dapat menikmati Tuhan. Nah, kita mesti layani orang-orang demikian, saudara-saudara. Ya, kita mesti layani orang-orang yang demikian ini supaya dia, saudaraku, yang pertama diyakinkan dulu lahir baru keselamatannya, ya, dilayani dulu lahir baru atau keyakinan keselamatannya dulu, saudara-saudara. Banyak orang masuk gereja dalam situasi seperti ini sehingga tidak terlayani, saudara-saudara, dan dia hanya sebagai karena aku Kristen, aku ke gereja, tetapi deepnya, kedalamannya dia dengan Tuhan, dia tidak mendapatkan, saudara-saudara, dan ini perlu kita layani, ya, saudara-saudara ya. Nah, mulai dari kabar baik atau keselamatan dari orang itu, saudara-saudara. Mulai dari kabar baik atau keselamatan, sampaikan kabar baik, sampaikan keselamatan dari Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ini penting setiap kita orang baru yang datang mempunyai keyakinan akan keselamatan, punya keyakinan dia, saudara-saudaraku, baik itu de jure maupun de factonya, kita mesti beritahu. Yang pertama, saudara-saudara, untuk kita, untuk orang yang kita bawa, kita datangi, kita layani, saudara-saudaraku, itu penting meneguhkan keselamatannya. Nah, bagaimana caranya, saudaraku? Nah, ini, saudaraku ya,
orang itu harus memiliki kesadaran dosa dan lalu mengambil pengampunan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya, jadi kesadaran ini penting, menimbulkan kesadaran bahwa orang itu, bahwa kita, saudara-saudara, itu memiliki kesadaran dan mengambil pengampunan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini pekerjaan Roh Kudus? Roh Kuduslah yang menyadarkan orang akan dosa dan pelanggarannya. Oleh karena itu penting kita berdoa memohon kepada Roh Kudus supaya pagi hari ini Roh Kudus memberikan kesadaran dosa bagi masyarakat Indonesia dan dunia, saudara-saudara ya. Yang kedua, adanya berita bahwa Tuhan tidak menghukum, saudara-saudara. Tuhan tidak menghukum. Yang ketiga, menerima Yesus dalam hatinya dan menyerahkan hidup lagi bukan kepada kesia-siaan, tetapi kepada Tuhan, saudaraku. Kemudian jangan berbuat dosa lagi, tetapi melayani Tuhan sama seperti seorang perempuan yang berzina. Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan itu, saudaraku, di manakah mereka yang akan melempari kamu dari batu dengan batu? Tidak ada Tuhan. Tuhan Yesus selalu menjawab, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan melayani, Bapak Ibu Saudara. Ya, tentu ini mudah dikerjakan. Kemudian orang sengsara, orang remuk hati, orang tawanan, orang terkepung ini kita doakan, saudara-saudara ya. Kita doakan, tentu mereka tidak bisa berdoa, saudara-saudaraku, jika kita tidak bimbing mereka. Oleh karena itu, kita membimbing mereka supaya mereka mengikuti doa kita dan kita, saudara-saudaraku, supaya mereka juga mengalami 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting Bapak Ibu Saudara bahwa dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, jadi mereka harus mengikuti doa kita supaya mereka ini mendapatkan pertama kali pengampunan dosa, yang kedua mereka mendapatkan penyucian. Kata penyucian ini artinya dipisahkan. Saudara-saudara, kok sudah panjang sekali, udah 11 menit ya. Saudara-saudara, dipisahkan ya, kata menyucikan itu kita dipisahkan, kita dilepaskan sejauh timur ke barat, saudara-saudara. Jadi tidak ketemu lagi dosanya. Nah, banyak sekali saudara-saudara saya melayani orang, saudara-saudaraku baru dilayani lahir baru terima Tuhan Yesus. Dia, saudaraku, sudah bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan dan saya melihat Roh Kudus melayani hatinya. Roh Kudus melayani jiwanya. Roh Kudus melepaskan dia. Roh Kudus menyembuhkan, saudara-saudaraku. Banyak sekali baru ngomong misalkan begini. Ya, contohnya, mari kalau sudah kita jelaskan poin pertama tadi ya, saudara-saudara, kita jelaskan ke dia, dia punya kesadaran dosa dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Saya ajak mereka berdoa mengikuti saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Saya orang berdosa, sucikan dengan darah-Mu. Tuhan Yesus, saya memohon Engkau masuk dalam hati saya. Begitu dia mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati, maka saudara-saudaraku dia bisa merasakan damai yang belum pernah dia dapat. Dia merasakan, saudaraku, ada roh yang bekerja, ada sesuatu yang bekerja yang mengeluarkan itu dalam hatinya, dari hidupnya, saudaraku. Lalu dia bisa nangis, dia bisa ngomong, Tuhan hidup saya, Tuhan saya begini, saya begitu, saudara-saudara ya. Jadi itu terjadi. Ya. Saya Tuhan merasa hidup saya paling susah di dunia ini ya. Jadi ketika dia mengundang Yesus masuk dalam hati, Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak jarang mereka yang
sakit itu sembuh, Bapak Ibu Saudara. Tidak jarang saudara-saudaraku mereka mendapatkan jalan keluar sebab Yesus jalan kebenaran dan kehidupan, saudara-saudaraku. Dan jadi mari Bapak Ibu Saudara kita meneguhkan banyak orang, kita melayani lahir baru banyak orang, saudara-saudaraku. Ya, pastikan keselamatan dalam hidup seseorang itu supaya mereka dipulihkan. Jadi orang-orang yang tertawan, terkurung dari penjara. Terakhir saya selalu berdoa, saudara-saudara ya, saya melepaskan hidup saya dari roh-roh dunia ini. Itu saudara-saudara. Saya mengampuni orang-orang yang menyakiti saya. Dan mereka kita layani. Mereka yang terkurung, mereka yang kelepasan dari penjara, saudara-saudaraku. Malah saya pernah di restoran ketemu dengan orang dan orang itu punya roh satu dewa dan di restoran itu orang itu kelepasan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya bawa ke satu kampus lalu saya doakan di situ. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita meneguhkan keselamatan dari Tuhan dan terus kita itu menjadi gaya hidup kita. Kita berdoa.